Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali ya di kebun minipi, kebun rumahan yang ada di atap rumah. Kali ini pagi hari ya teman-teman, sekitar jam 8 pagi. Ini cantik ya teman-teman kupu-kupunya tuh. Setiap hari ini kupu-kupunya selalu ke kebun atap ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Amin. Oh ya teman-teman, ini alhamdulillah ya, setelah beberapa hari, maksudnya saya akhir-akhir ini jarang menyiram tanaman ya, karena kebetulan hampir setiap hari itu hujan, jadi saya jarang menyiram tanaman. Dan di musim hujan ini tentunya gulma juga ikutan subur ya teman-teman. Nih tuh, banyak yang tumbuh di beberapa pot. Tuh seperti ini ya, tuh banyak gulma yang tumbuh subur di antara tanaman sayuran yang ada di kebun atap rumah ini. Dan seperti biasa kalau di musim hujan ini tuh lantainya seperti ini ya, berlumut ya teman-teman, dan banyak air yang tergenang karena permukaan lantainya belum dihaluskan ya teman-teman. Untuk ini lantainya masih plester atau semenan kasar ya. Alhamdulillah sudah mulai cerah ya teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk kegiatan pagi ini saya rencananya akan ada yang dipanen ya, panen tipis-tipis lagi. Alhamdulillah meskipun hanya di kebun mini atau menanam di lahan terbatas yang ada di rumah, tapi bisa panen setiap hari ya. Meskipun tidak banyak, tapi hasilnya alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan keluarga kecil saya. Untuk sayuran apa yang akan dipanen, ikuti terus kegiatan saya di kebun mini atap rumah ini ya teman-teman. Oh ya, sebelum panen-panen saya akan menunjukkan ini ya teman-teman. Alhamdulillah 2 hari yang lalu saya itu membeli sayuran genjer di warung sayur, dan ternyata alhamdulillah nih tumben ya, tidak seperti biasanya, masih ada akarnya sedikit. Nah tuh, ini saya pangkas saja ya bagian yang ada akarnya. Alhamdulillah ini lumayan banyak ya, tidak seperti biasanya. Saya biasanya kalau membeli sudah bersih ya teman-teman, tanpa akar, tapi ini alhamdulillah masih ada akarnya. Dan ini malahan ada yang tunasnya sudah mulai naik ke atas ya. Nah ini rencananya akan saya tanam untuk ini ya, saya perbanyak di kebun atap supaya saya punya banyak tanaman genjer. Karena ini genjer selain kangkung, bayam, ini genjer termasuk sayuran favorit keluarga saya juga ya, anak-anak suka. Oh iya teman-teman, pasti yang kalau sering melihat video saya hanya menanam sayuran yang sering dikonsumsi keluarga saya saja ya. Dan tentunya yang simple atau mudah seperti sawi, kangkung, genjer, bayam. Nah untuk genjer ini saya jujur belum pernah panen genjer di kebun atap rumah ini ya, karena saya beberapa kali menanam genjer itu baik yang dari benih maupun bibit selalu gagal, jadi belum pernah panen ya. Tapi ini alhamdulillah yang saya beli bibitnya itu alhamdulillah numbuh ya, tapi ini belum saya panen ya teman-teman nih. Saya menanam kalau tidak salah sekitar 10 batang ya, yang numbuh itu hanya beberapa. Nah semoga ini limbah dapur ya, maksudnya dari saya membeli untuk memasak itu, sisanya ini bisa numbuh ya, jadi saya bisa panen genjer lebih banyak lagi tanpa harus membelinya ya. Amin. Mungkin sebelum saya menanam bibit genjer ini, saya akan terlebih dahulu panen sayuran dulu ya teman-teman. Kebetulan ada sawi bunga yang sudah siap dipanen. Ini saya sudah membawa untuk tempat panen ya.
Ini sawi bunga yang akan saya panen. Oh ya teman-teman, ini kan awalnya ada beberapa yang numbuh ya, tapi sudah saya panen tanpa saya videokan. Nih sisanya ini malah sudah berbunga ya, nggak apa-apa katanya. Untuk sawi bunga ini bunganya enak juga ya. Ini akan saya panen nih, langsung saya pangkas dari bagian batang bawahnya. Ini ya teman-teman, mohon maaf tadi tanpa saya videokan. Selanjutnya saya akan panen yang ada di kebun, maksud saya yang ada di pot talang ya. Nah ini ya, tuh ada beberapa ya teman-teman. Ini alhamdulillah ya, ini cukup. Rencananya ini untuk nanti ditumis sore hari ya. Kebetulan tadi saya hanya pagi hari itu hanya membuat sarapan saja, masak untuk sarapan. Nah ini untuk sawi bunganya mungkin nanti buat sore hari, jadi menumisnya dadakan ya. Selanjutnya saya akan panen buncis ya teman-teman. Ini perdana saya panen buncis. Nih ya teman-teman, nih tuh. Untuk buncisnya sebenarnya kurang maksimal ya, bentuknya seperti ini. Saya juga kurang tahu apakah emang jadi seperti ini, tidak panjang ya. Tuh seperti ini, apa jenisnya, apa emang kurang maksimal tumbuh di kebun atap ini. Dan untuk kacang panjangnya nih banyak yang telat panen ya teman-teman, tuh sayang ya, tapi nggak apa-apa ya, nanti akan dijadikan untuk benih mandiri. Tapi ini kacang panjangnya masih ada yang bisa dipanen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kacang panjang terlebih dahulu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah untuk panen kacang panjang ini ada segini ya teman-teman. Karena itu banyak yang telat panen. Mungkin untuk yang telat panen atau agak itu sudah menua, nanti akan saya jadikan benih mandiri saja ya. Dan ini buncisnya juga. Oh iya tadi mohon maaf ya, saya skip karena tadi agak rame ya, jadi saya skip untuk panennya. Alhamdulillah ini buncisnya dapat segini. Dan banyak yang telat panen juga ya untuk buncisnya nih. Gak apa-apa ya teman-teman, nanti akan dijadikan benih mandiri juga. Alhamdulillah ini perdana saya panen buncis ya. Sebenarnya ini kurang maksimal sepertinya tumbuhnya. Ini ya teman-teman, tuh bentuknya seperti ini. Ini perdana tanam juga, dan sebenarnya tidak perdana tanam ya. Dulu pernah menanam tapi jenis yang kuning. Nah ini jenis yang ini ya, dan baru pertama kali panen untuk yang jenis yang ini. Alhamdulillah, meskipun sedikit tapi alhamdulillah ya teman-teman, bisa sampai menghasilkan seperti ini buat tambahan sayuran memasak di rumah ya, di dapur. Oh iya teman-teman, ini di hadapan saya ada 2 pot media tanam bekas ya. Yang ini media tanam bekas tanaman tomat, karena tanaman tomatnya sudah saya sudahi ya, dan tanpa saya videokan. Beberapa hari yang lalu untuk tanaman tomatnya sudah saya sudahi. Mungkin nanti akan saya tanam tomat lagi, tapi tidak sekarang ya teman-teman. Dan ini 1 pot lagi, pot panjang ini ya, pot opal ya, bekas tanaman sawi bunga rencananya. Sementara akan saya gunakan untuk tanaman genjer terlebih dahulu ya. Sebenarnya kalau genjer kan harus terendam, tapi karena saya belum memotong galon bekasnya, jadi menggunakan pot bekas tanaman sawi bunga saja ya teman-teman, di pot yang ini. Dan pot yang ini akan saya gunakan untuk menanam kangkung. Tapi ini menurut saya media tanamnya terlalu banyak ya, jadi akan saya akan saya tambahkan media tanamnya ke tanaman kelkerli ya. Ini tuh karena media tanamnya sudah mulai menyusut ya teman-teman, makanya saya tambahkan dari sini, dari pot ini bekas tanaman tomat.
Ini tidak akan saya tambah kakap dolomit lagi ya, karena menurut saya masih bagus ya untuk media tanamnya. Mandi ya dia. Oke, lanjut lagi ke sini ya. Ini sudah saya tambahkan tanaman kelnya sudah saya tambahkan media tanam ya. Nih, ini rencananya saya akan gunakan potnya untuk menyemai kangkung kembali ya teman-teman. Dan ini untuk benihnya sudah saya siapkan. Sebenarnya untuk benih kangkung atau biji kangkungnya saya random ya, tidak terpaku satu merek. Ini saya kadang membeli yang kemasan repack. Nah ini kebetulan masih ada ya beberapa, maksudnya sekitar segini ya, seperempat kemasan lagi. Nah akan saya semai di pot ini. Oke, lanjut saja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, ini saya tanpa direndam terlebih dahulu ya untuk benihnya. Saya langsung saja menaburkan di media tanamnya. Semoga ini hasilnya bisa bagus ya. Oke, langsung saja saya tutup ya teman-teman. Oh ya, meskipun setiap hari hujan, saya kadang-kadang juga mengecek tanaman atau sedikit beres-beres di kebun atap ini, tapi tanpa saya videokan ya. Oke, ini sudah ya teman-teman. Selanjutnya saya akan menanam bibit genjer yang hasil itu ya, yang limbah dapur. Mungkin saya menggunakan ini saja. Semoga ini bisa numbuh karena tidak ada pot yang tergenang ini. Nah, mungkin nanti akan saya buat lembab ya media tanamnya. Oke, langsung saja ya. Ini bibitnya sudah saya siapkan. Oh ya teman-teman, ini namanya bibit ya teman-teman. Barangkali ada yang masih salah membedakan. Kalau untuk bibit itu berupa tanaman kecil atau ini ya seperti ini ya bibit ya, tanaman tumbuh. Kalau untuk benih itu sama dengan biji tanaman ya teman-teman. Oke, hanya sekilas saja ya keterangan, maksudnya pembahasan tentang antara bibit dan benih. Barangkali ada teman-teman yang masih kurang paham. Kadang kan selama ini suka ada yang keliru ya, membedakan antara mana benih dan mana bibit. Oke, langsung saya tancapkan saja ya. Lumayan banyak, semoga ini bisa tumbuh seperti teman-teman berkebun lainnya. Banyak ya yang memiliki tanaman genjer tumbuh subur ya, karena menurut saya ini tanaman genjer enak ya teman-teman. Saya skip terlebih dahulu ya. Oke teman-teman, ini sudah ya saya tanam, dan ini masih lumayan banyak ya untuk bibit genjernya. Mungkin rencananya nanti ini akan saya tanam di bekas galon bekas saja ya. Nanti akan saya potong terlebih dahulu untuk galon bekasnya, dan tidak akan saya tanam sekarang ya teman-teman. Untuk yang sisanya ini nanti saja. Oke, ini selanjutnya mungkin akan saya siram terlebih dahulu ya untuk bibit genjernya. Dan ini semayan kangkung juga, semoga ini bisa bagus seperti tanaman kangkung saya sebelumnya. Oke,
akan saya simpan terlebih dahulu ya. Saya bereskan untuk pot yang ada di sini nih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berkebun kali ini selain ada yang dipanen, ada yang saya semai juga ya teman-teman. Ini ada yang dipanen, beberapa sayuran ya, sawi bunga, kacang panjang, sedikit buncis, dan ada benih mandiri buncis juga. Dan tadi saya menanam bibit genjer dan menyemai kangkung juga. Mungkin untuk kegiatan pagi ini saya cukupkan sampai di sini saja ya. Ini juga alhamdulillah sudah jam 9 ya teman-teman. Sinar mataharinya sudah mulai cetar ya, sudah mulai terasa di kulit, itu sudah mulai panas ya. Tadi pagi ini berjemur, ini sekalian berjemur juga ya. Saya maksudnya berjemur menghangatkan badan. Alhamdulillah berkebun sehat ya teman-teman. Dari berkebun di rumah ini banyak manfaatnya. Selain menghijaukan bumi, dari rumah juga bisa untuk kesehatan ya. Berkebun kan itu berkeringat, apalagi di saat pagi hari cerah seperti ini ya. Sinar matahari kan bagus juga untuk tubuh. Jadi berkebun di rumah itu sangat menyenangkan dan sangat menyehatkan. Untuk teman-teman yang belum berkebun ya, memanfaatkan lahan terbatas yang ada di rumah saja. Meskipun hanya menanam di lahan terbatas, tapi alhamdulillah masih bisa menghasilkan ya. Meskipun menghasilkan tidak banyak, tapi setidaknya alhamdulillah ya teman-teman, bisa untuk sebagai tambahan menu di rumah ya. Oke, semoga berkebun kali ini bisa menginspirasi dan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.